akan hadirkan bintang tamu yang lainnya. Ini begitu sering sekali kita undang di sini. Namanya bukan Inara Rusli. Siapa? Inara lagi. Inara lagi ya, kenapa? Karena kisah hidupnya itu memang seperti kisah sinetron. Betul. Dulu tersayang, kemudian kisah sinetronnya diganti namanya tersandung. Tersanjung. Tersandung, tapi akhirnya dia melompat tinggi. Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan Inara Rusli. Inara lagi Inara. Selamat pagi. Selamat pagi lagi Inara Rusli. Selamat datang lagi Inara Rusli. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih lagi Inara Rusli. Iya. Inara, tapi kali ini cukup berbeda karena setelah perpisahan kamu dengan sang mantan suami, kali ini kita akan mengulik apa yang disampaikan putri kamu tercinta karena seiring berjalannya waktu pasti kita juga paham anak zaman sekarang sudah semakin cerdas, walaupun kita yakin bahwa kamu berusaha untuk menutupi demi kebaikan anak. Tapi Sobat Ambiar, kita mau kasih lihat, ini dia ada pernyataan dari sang putri tercinta yang katanya pengennya sih mama sama papanya bisa kembali lagi. Kita mau kasih lihat ya. Nggak pernah ngomong gitu. Tuliskan kenangan tentang caraku menemukan dirimu. Geger. Sobat Ambiar, Inara Rusli beberapa waktu lalu melakukan komunikasi cukup dalam dengan anak sulungnya Starla. Dalam video unggahannya, mantan suami Virgon menanyakan banyak hal kepada anak tercintanya. Tapi, tahu nggak sih kalau salah satu jawaban Starla bikin terkejut Inara loh. Ia pun menginginkan Inara dan Virgon dapat bersatu kembali. Hal-hal yang bikin kamu happy? You and my dad already baikan. Terus? You can still have time to spend with me and my little brother. Yeah, and that's good news, right? Hmm? Yeah. I have a kind friend because in the past. Good friends? Yeah, because in the past I don't have. All of them are. Aduh. Gimana ya cerita selengkapnya? Cus kasih tahu Sobat Ambiar ya. Di Pagi-Pagi Ambiar, geger. Inara, kita yakin bahwa kamu sering ngobrol bersama dengan anak-anak kamu, termasuk anak pertama kamu. Iya. Tapi ide dari mana yang timbul, akhirnya kamu, gue ajak deh anak gue deh untuk ngobrol dalam sebuah podcast. Jadi awal permulaannya itu pemikirannya datang dari, menurut aku ya, setiap ada konflik itu harus ada resolusinya, harus ada solusinya. Jadi aku berusaha menanamkan itu ke anak-anak. Karena gak mungkin kita hidup itu damai-damai aja, lurus-lurus aja. Pasti mau dimanapun kita pasti akan ada obstacles, pasti ada konflik gitu. Dan fokusnya itu bukan di konflik, tapi gimana caranya kita menemukan solusinya kan. Nah salah satunya itu ya dengan aku deep talk di podcast aku sendiri itu dengan Starla. Harapannya dokumentasi ini bisa nanti ketika dia dewasa dia bisa nonton kembali, dia bisa mengerti bahwa memang mami sama dedinya sempat ada konflik, sempat rame, tapi sudah ada resolusinya. Ya, karena pemberitaan kamu dengan mantan suami juga pasti tidak akan pernah bisa hilang. Beranjak dewasa pun dia bisa melihat itu, setidaknya kamu membuka obrolan di saat dia memang belum seharusnya tahu detailnya seperti apa. Ya. Tadi kita sempat memberikan statement bahwa putri kamu ini ingin kamu balikan, tapi ternyata klarifikasinya adalah bukan. Jadi dia senang bahwa tadi kan dia bilang ya bahwa dia senang mami sama dedinya sudah baikan. Sudah baikan di sini artinya sudah nggak lagi berkonflik, sudah tidak lagi bersitegang, sudah tidak lagi kayak diam-diaman gitu, udah mulai mau ngobrol. Kemudian juga dedinya juga lebih sering datang ke rumah main sama mereka. Jadi
Kita juga sering kayak misalkan aku ajak anak-anak pergi kemana atau dedinya lagi ajak anak-anak pergi kemana, aku nyusul ke sana kayak gitu. Jadi mereka seneng gitu dengan kehadiran kita sama-sama. Gitu. Berdua Sebagai orang sebagai tua. bapak Sebagai dan orang ibunya tua. ya. Tapi kamu bilang bahwa inginnya sih dari putri kamu baikan, tidak ada konflik lagi. Berarti dia memang tahu bahwa kalian hubungannya tidak baik-baik saja dan ada konflik. Tapi sejauh mana yang dia pahami bahwa hubungan kamu dan juga mantan suami kamu, konflik sejauh apa yang dia tahu? Starla tuh memang nggak pernah dengar secara langsung perdebatan antara mami sama dedinya. Cuman secara nggak langsung ya pasti kalau kita ada keributan pasti kan kita perempuan ya sensitif, pasti ada air mata, dia ngeliat ada air mata. Nggak mungkin setiap kali dia ngeliat kita nangis kita bilang sakit mata. Karena kan anak ini kritis ya. Dan memang kita harus menjelaskan yang sebenar-benarnya supaya iya harapannya dia juga punya resistance terhadap masalah gitu. Kesalahan yang ada ya. Jadi akhirnya ya aku jelasin bahwa ya mami nangis karena memang ada masalah. Kayak kamu aja, kamu ribut sama adik-adikmu, kamu banyak ketidakcocokan, tapi kan bukan berarti kalian nggak jadi adik kakak, bukan berarti kita nggak jadi keluarga kayak gitu. Berarti memang dia sudah tahu bahwa kalian tahu. sudah berpisah. Sudah divorce. Baik, kita mau kasih lihat yang satu ini, sang putri tercinta karena memang sudah mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi. Ia melarang sang maminya untuk dekat dengan pria lain. Kita kasih lihat ya. Menurut kamu kalau mami misalnya punya pasangan gimana? A new one? No, I don't want to. I don't want. Why not? No. Kan mata kamu mami harus ada yang jagain. Let Ali be there. I'm still not sure about it. Oke. Jawaban dari putri kamu ini apakah melegakan kamu atau bikin kamu khawatir? Dua-duanya ya. Karena jadi dulu tuh waktu awal aku ngejelasin kondisi aku sama dirinya bahwa kita mau pisah. Dia tuh kayak ya udah kalau memang itu yang terbaik, it's okay ya kalau memang itu membuat mami bahagia. Kalau mami sama Dedi punya pasangan lagi, it's okay kalau misalkan kalian bahagia. Cuman memang dalam podcast itu aku nggak sempat mengarahkan pertanyaan ke sana karena memang fokusnya bukan ke sana kan. Dan di jawaban dia tadi yang terakhirnya not quite sure kata dia. Jadi dia memang sebenarnya bukan kayak aku nggak mau mami sama Dedi punya pasangan lagi, pokoknya aku maunya gini, nggak gitu. Jadi dia lebih kayak dia khawatir orang nanti yang datang ini yang baru ini Will be a daddy. nanti bikin aku nangis lagi nggak ya gitu. Jadi lebih kekhawatiran seorang Iya. anak untuk maminya. Iya. Supaya nggak nangis lagi. Tapi kalau kamu ada kepikiran untuk punya pasangan baru? Ya, pasti Waduh, dong. ditembak ini. Ya sedikasinya aja lah sama Allah. Masih membuka kesempatannya. Iya. Tapi mau Kak Dinara? Iyalah, namanya manusia kita pasti butuh Teman hidup. berpasang-pasangan, butuh teman hidup dan apa ya, menikah itu kan bukan cuman kegiatannya maaf ya diranjang doang, tapi kan kita ada deep talk, ada senda Oh, banyak gurau, begitu ada kompleksnya. sharing gitu dan juga bisa berbagi co-parenting, Ya. nggak melulu harus orang tua kandung, tapi kan juga ya bisa sharing sama partner kita yang baru juga. Inara, tapi dalam hati kecil kamu ya, sempat terbesit untuk balikan lagi nggak sama bapaknya anak? Karena kan sekarang kan sudah dilihat ada perubahannya. Dan hubungannya kan semakin membaik. Semakin baik gitu. Ya. Kalau secara aku pribadi enggak. Angga, apakah karena yang satu ini? Apalagi nih. Diminta Starla kembali hidup bersama Virgon, Inara Rusli. Dalam Islam tidak boleh rujuk kecuali menikah dengan orang lain dulu. Oh, talak Emang 3. pada waktu itu udah talak 3? Udah. Oh talak 3 ya. Justru karena aku akhirnya, kan dia sempat cabut. Pertama kali yang mengajukan gugatan itu kan dia. Oh. Kemudian dia cabut. Lalu aku ajukan menyusul. Jadi akhirnya aku yang ngajuin duluan gitu setelah dia nggak lama dia cabut. Karena aku udah konsultasi ke beberapa ustadz bahwa meskipun dalam keadaan emosi atau bercanda sekalipun kalau sudah pernah mengucapkan talak atau yang keturunannya lah yang serupa gitu ya. Ya. Itu nggak boleh.
Karena ada dua hal dalam Islam yang nggak boleh dibercandain, Ya. talak atau cerai sama melamar. Oke, Inara memang secara hukum Islam diharuskan untuk menikah terlebih dahulu dengan orang lain kalau misalnya mau balik dengan yang sebelumnya. Apapun bisa terjadi, kemungkinan apapun bisa terjadi. Tapi kalau buat kamu sendiri ada trauma tersendiri nggak sih untuk membuka hati, membangun rumah tangga yang baru? Enggak sih, karena aku masih percaya di luar sana pasti ada laki-laki yang baik, ada laki-laki yang bertanggung jawab. Karena aku ngelihat dari figur ayah aku dulu almarhum, beliau memang divorce hidup, maksudnya cerai hidup. Waktu aku masih kecil usia 7 tahun, tapi pasca bercerai papi tuh, padahal dia laki-laki ya, maksudnya harusnya laki-laki yang lebih cepat move on karena memang butuh pasangan kan. Papi tuh nggak memutuskan untuk nggak nikah lagi sampai akhir hayatnya. Jadi beliau fokus aja udah gedein aku sama kakak-kakak aku. Dan mungkin ini pun fokus anak kamu. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Ya. Biar mami bahagia, Starla anak Virgun ingin berikan semua uangnya ke Inara Rusli. Ih, sweet banget. Waktu dia ngomong seperti ini tuh apa yang terbesit dalam pikiran kamu? Aku bangga sih sama dia bahwa dia berusaha untuk membahagiakan aku. Umur sekecil itu udah bisa sudah bisa melatih dirinya untuk bertanggung jawab gitu. Padahal dia tahu dia belum mampu ke sana. Tapi setidaknya sudah ada kepikiran ya, sudah ada niatan untuk mau bertanggung jawab gitu atas maminya. Aku senang, cuman lagi-lagi aku bilang ke dia bahwa dia nggak punya kewajiban untuk menyerahkan seluruh hartanya atau membahagiakan aku sampai benar-benar aku tuh puas. Enggak, aku Nama juga anak-anak ya, jangan kan anak-anak kita yang sudah dewasa pun pasti ingin melakukan yang terbaik untuk orang tua kita. Iya, kalau dia mau melakukan yang terbaik silahkan kalau memang itu yang dia mau. Tapi bukan karena aku mewajibkan dia. Jadi aku nggak mau sampai ada menimbulkan dalam benak dia bahwa aku punya hutang sama mami. Oke, tadi kamu sempat bilang ada 2 kata, masih ada laki-laki baik di luar sana, masih ada laki-laki yang bertanggung jawab di luar sana. Sampai dengan sekarang tanggung jawab ayahnya menurut kamu seperti apa? Alhamdulillah sampai hari ini dedinya masih tanggung jawab. Dan aku mencoba untuk mengerti keadaannya sekarang ya, karena kemarin kan habis kena kasus jadi harus mungkin banyak pengeluaran yang dia udah keluarkan. Jadi ya aku harus mengerti lah bahwa ya gitu deh. Capek nggak sih ingin Nggak bisa selalu stabil gitu. Capek nggak sih selalu mengerti keadaan orang tapi Orang kamu lain pun belum tentu. ingin dimengerti sebetulnya sebagai seorang manusia? Kalau mau dibilang capek, ya capek. Tapi apa sih yang nggak capek dalam hidup ini? Gimana lagi? Kayaknya hidup ini pasti akan selalu ada konflik sih. Yang ada, bahkan kita meninggal aja sebagai muslim kita percaya bahwa urusan kita nggak selesai sampai di situ. Jadi ya udah nikmatin aja semua yang terjadi ini kan Ada memang solusinya ya. memang sudah ada jalannya dari Allah. Kamu menikmati ini semua? Nikmatin aja. Oke, kita mau kasih lihat yang satu ini. Tidak menyesal cerai dari Virgun, Inara Rusli, ini batu loncatan untuk hidup aku. Kalau ada headline seperti ini, batu loncatan. Tapi kan ini terkesan statementnya keluar dari mulut kamu ya? Batu loncatan. Gak apa-apa lah, namanya juga orang nyari nafkah, biarin aja. Tapi apakah betul itu adalah statement dari kamu, ini batu loncatan buat aku? Statement dari kamu kan? Bukan. Bukan ya? So itu semacam clickbait aja ya? Ya makanya biarin aja lah, namanya juga orang nyari uang. Gak apa-apa lah. Dimaklumin Kamu tuh aja. sabarnya datang dari mana sih, Inara? Sabarnya kamu tuh datang dari mana? Berusaha empati aja. Berusaha empati aja, menempatkan posisi orang di diri aku. Jadi mau sebagaimanapun orang menyebalkannya gitu ya, aku mencoba untuk mencari tahu gitu reason, alasan dibalik dia tuh kayak gini kenapa ya. Oke, jadi melihat dari 2 sisi ya. Yes. Tapi kalau KDRT tidak bisa dilihat dari 2 sisi ya. Kita mau kasih Wow. Dukung tindakan Cut Intan Nabila, laporkan KDRT Armor Toreador. Inara Rusli senang melihatmu sadar. Tanggapan kamu soal ini gimana sayang? Iya, karena ya nggak bisa ditoleransi lagi kalau KDRT. Karena kita ini semua Allah ciptakan yang setara.
manusia kan setara ya diciptakan di hadapan Allah. Jadi nggak ada yang boleh menyakiti sesama manusia. Bahkan dalam Islam aja kita diajarkan nebang pohon aja ada caranya. Ya kan, memperlakukan binatang aja ada caranya, ada adabnya. Apalagi ini manusia, apalagi ini wanita. Ya. KDRT itu kan bentuknya banyak ya, verbal, non-verbal, psikis. Ya. Pernah mengalami hal yang serupa? Sirian udah mulai. Udah mulai. Wow, dalam ya. Ya gimana ya, salah satu faktor kenapa gugatan aku dikabulkan kan karena ada alasan-alasan yang unsur KDRT-nya. menguatkan dan bukti yang menguatkan. Bukti apa? Ya itu ada unsur KDRT-nya ya. Kekerasan Maya. tersebutlah ya. Iya. Bisa Oke, dari ada verbal. unsur Iya, iya. KDRT-nya. Cocok jadi wartawan. Tapi kamu kenal sama Cut Intan Nabila gak sih? Waktu itu kita sempat satu event sih di Oke. Vanilla. Kebetulan saat itu dia juga jadi tamu ya, aku jadi muse. waktu Karena Cut juga influencer ya. Iya. Oke, buat seorang Inara Rusli mengambil keputusan tidak mudah dengan segala rasa sabar dan empatinya. Pernah mengalami juga kejadian yang kurang menyenangkan seperti yang kamu sampaikan dengan segala buktinya. Apa yang ingin kamu sampaikan kepada mereka yang masih bertahan dalam hubungan di mana mereka menjadi korban KDRT? Silakan. Apa ya, buat seluruh perempuan dimanapun kalian berada, aku tahu kalian punya cinta yang lebih untuk terus memaafkan, untuk terus melupakan dan mengampuni segala kesalahan yang kalian sudah alami berulang-ulang gitu. Tapi aku minta tolong banget, cintailah diri kalian. Terlebih kalau kalian punya anak-anak, mereka hanya butuh seorang ibu yang bahagia, ibu yang sehat, lahir dan batinnya. Bukan ibu yang sempurna, bukan ibu yang berpura-pura. Bahagia. Apakah sekarang kamu merasa lebih baik, lebih bahagia lahir dan batin? Alhamdulillah lebih bahagia. Kita akan kembali saat lagi tetap di pagi-pagi. Jeger. Tak dapatkan